Kronologi temuan mayat pria tewas dalam selokan di dekat Polda Jateng, rekan Iwan. Ya, rekan Elsa dan pemirsa Tribuners, bisa kami jelaskan temuan mayat di dalam selokan di samping Masjid Miftal Huda Tegalsari, Candisari, Kota Semarang pada siang tadi. Itu bernama Supriyanto, usia 48 tahun. Dia merupakan warga dekat situ, Tegalsari, Candisari, Kota Semarang. Dia merupakan petugas kebersihan ya di Telkom Semarang di Jalan Pahlawan. Jarak antara temuan mayat itu dengan tempat kerja korban sekitar 900 meter, dan kasus kematian Supriyanto ini sempat membuat geger karena berada di dekat lokasi kepolisian Polda Jateng atau sekitar 400 meteran, 300 meteran dari Mapolda Jateng. Nah, temuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang pemulung yang ketika itu sedang melintas di samping masjid mencari barang-barang rongsokan. Dia ketika berjalan melihat di selokan ada seorang mayat dengan posisi telungkup. Dan pemirsa Tribun dan Elsa, bisa kami jelaskan juga posisi korban saat itu dalam posisi tertelungkup, mengenakan jaket warna biru, dia juga mengenakan celana levis warna biru dan masih menggunakan sepatu slop seperti itu. Wajah korban ini ya masuk ke dalam selokan seperti itu sehingga tidak terlihat jelas bentuk wajahnya. Si korban ini, Supriyanto ini, dia semalaman juga tidak pulang ke rumahnya. Dia juga mengabari keluarganya baru jam 4 pagi tadi. Hal ini diungkapkan oleh tetangga korban, Giarto, kepada Tribun. Dia mengatakan bahwa tadi dari penuturan keluarga, korban memberikan pesan WhatsApp, tapi dia tidak mengungkap isi pesannya seperti apa, mengabarkan bahwa dia tidak pulang ke rumah. Namun pada siang harinya pukul 11.30 itu korban ditemukan dalam posisi meninggal dunia. Nah, kemudian polisi melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Kami juga mewawancara kepada Pak Takmir Masjid Miftal Huda, Pak Adi seperti itu. Kita berbincang dan mengobrol bagaimana sih sebenarnya temuan mayat ini. Kemudian Pak Adi ini menerangkan bahwa korban jarang terlihat di masjid tersebut dan dia melihat bahwa korban di kamera CCTV sempat memarkirkan motor Veganya di samping masjid lalu berjalan membawa sekantong sampah. Namun dia tidak tahu lagi setelah itu tiba-tiba korban ditemukan dalam posisi tersebut. Begitu, Elsa. Baik, rekan Iwan, terkait sosok Supriyanto ini, siapakah sosok pria tersebut? Apakah sudah ada keterangan dari pihak polisian, rekan Iwan? Nah, Supriyanto yang sudah saya jelaskan di awal sedikit tadi, dia merupakan pekerja atau petugas kebersihan PT Telkom Indonesia di wilayah ini ya, Jalan Pahlawan atau di Semarang seperti itu. Dia merupakan petugas kebersihan yang sehari-hari bertugas sebagai cleaning service seperti itu di tempat lembaga BUMN itu ya. Kemudian si korban ini juga sempat berizin, Elsa dan pemirsa Tribunus, kepada atasannya. Dia mengatakan bahwa izin sakit agar tidak bekerja pada hari ini, pada hari ini ya, Rabu seperti itu. Dia izin sakit tidak bekerja, tapi seperti kita ketahui dia ditemukan tewas di dalam selokan. Nah, keluarga juga tidak bisa memberikan keterangan lebih jauh karena dalam posisi berduka seperti itu. Namun Giarto menerangkan korban memang semalaman ini tidak pulang. Kita juga belum mengetahui semalaman itu posisi korban di tempat kerja atau di tempat lain. Kemudian polisi juga masih menyelidiki rangkaian peristiwa yang belum terungkap itu. Begitu, Elsa. Baik, rekan Iwan. Kemudian bagaimana langkah dari pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab tewasnya pria tersebut, rekan Iwan? Ya, rekan Elsa, tadi tribunjateng.com sudah berbincang dengan Kanit Reskrim Polsek Candisari, Ibtu Bunawi. Kita sempat ngobrol dan kita berbincang bagaimana penyebab kematian dari korban Supriyanto ini. Ibtu Bunawi menjelaskan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan di dalam atau di bagian tubuh korban ketika dilakukan pengecekan oleh tim Inafis Polrestabes Semarang beserta sejumlah tenaga medis dari ambulan hebat Kota Semarang. Namun Ibtu Bunawi tidak berani menyimpulkan penyebab kematian korban ini apa kayak gitu. Dia belum berani menyimpulkan, dia masih menunggu
pemeriksaan visum luar di rumah sakit yang saat ini masih dilakukan oleh tim medis di RSUP Karyadi Semarang, sehingga kepolisian juga belum berani menyimpulkan, namun mereka menyatakan masih mengumpulkan sejumlah keterangan saksi dan barang bukti di lokasi kejadian. Nah, polisi juga menemukan di motor Vega korban yang ditinggalkan di dekat lokasi kejadian, di dalam joknya terdapat uang 1,5 juta rupiah, uang tunai seperti itu. Kemudian polisi juga menemukan sejumlah surat-surat berharga, kemudian ada beberapa handphone juga di jok korban, sehingga barang-barang itu diamankan oleh polisi dan rencananya barang-barang itu akan dikembalikan ke keluarga korban setelah mengetahui penyebab pasti kematian korban ini. Begitu rekan Elsa.